Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang peneliti, apakah Anda sudah yakin bahwa instrumen yang Anda gunakan sudah valid dan reliable? Nah, pada video ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana melakukan uji validitas dan reliabilitas menggunakan model RAS dengan bantuan aplikasi WinStep atau MiniStep. Nah, data yang akan kita atau instrumen yang akan kita analisis atau uji di sini adalah data dikotomi dan juga data politomi. Nah, apa itu data dikotomi? Data dikotomi adalah data yang pola jawabannya adalah benar salah atau hanya dua pilihan jawaban, seperti pilihan ganda, soal instrumen benar atau salah, dan juga isian singkat yang nilainya hanya 0 dan 1. Sedangkan data politomi, kita ketahui bahwa instrumen-instrumen yang kita gunakan sering menggunakan skala Likert. Jadi di sini ada data yang melebihi 2, dia bisa sangat setuju, setuju, dan sebagainya. Nah, itu adalah perbedaan dari data dikotomi dan data politomi. Bagaimana kita menganalisis uji instrumen tersebut? Langsung saja kita mulai dari data dikotomi. Nah, di sini saya memiliki data dikotomi hasil tes siswa. Ini ada 10 soal pilihan ganda dengan data person atau data respondennya. Ini ada 4 baris, ya. Ada 4 baris A, B, C, D. Ini adalah data respondennya. Ini nomornya, nomor 1 dengan jenis kelamin laki-laki, dan ini merupakan asalnya. Dari D itu adalah dari desa, sedangkan K itu adalah dari kota. Sedangkan dari ini kelima, ini data kelima sampai selanjutnya itu merupakan jawaban siswa dari soal atau instrumen butir nomor 1 sampai butir nomor 10. Nah, pertama kita adalah menyiapkan datanya dulu agar nanti terbaca dalam MiniStep atau WinStep. Kita lakukan format dulu terhadap kolomnya. Kita blok dulu semuanya. Nah, kita blok dulu. Terus kita format. Kita klik kolom width dan kita isikan dengan 1. Kenapa 1? WinStep membacanya adalah dalam pola baris. Jadi betul-betul kita gunakan agar data ini hanya terbaca secara valid data yang memang tertulis di situ. Kita okekan, kalau sudah kita simpan. Nah, kita save as. Nah, pada tipenya agar bisa terbaca di MiniStep atau WinStep, nah kita ubah formatnya menjadi format teks atau .prn. Kita ganti namanya, boleh apa saja. Anggap saja di sini dikotomi. Nah, lalu kita save. Yes, dan kita tutup ya. Nah, langsung langkah selanjutnya adalah kita masuk ke WinStep. Ya, kita masuk ke WinStep-nya. Nah, ada dua cara masuk. Di sini ini tampilan halaman depan WinStep. Ada dua cara masuk. Ini nanti kita gunakan pada politomi yang bagian ini. Nah, kita tutup dulu. Nah, muncul gini, kita file, open file. Kita cari file tadi, dikotomi PRN. Kita buka. Nah, langkah selanjutnya adalah kita klik data setup. Nah, di sini data Excel tadi sudah masuk ke sini. Nah, kita perlu baca data-data dari sini. Ini adalah data personnya atau data respondennya. Name first person label column, mulai dari 1 ya. Nah, terus nameline. Nameline itu berapa banyak data personnya. Tadi ada nomornya ada 2 digit ya, 0, 1. Terus ada data laki-laki, perempuan sebagai jenis kelamin, dan asal siswa. Nah, berarti ada 4, maka nameline itu kita ganti dengan 4. Ini 30 ini menandakan jumlah respondennya berjumlah 30.
Nah, ada 14 kolom, ini dari sini ya, 1 sampai 14. Nah, sedangkan untuk itemnya, first kolomnya mulainya dari kelima, karena tadi di sini 4 ya, data butir soalnya mulai dari kelima. Kita gantikan 5. Terus berapa banyak soalnya, number of itemnya, ada 10 item atau 10 soal. Nah, kita masukkan item labelnya dulu. Nah, kita boleh bebas. Nah, di sini saya beri nama N1 untuk soal 1, N2, N3, dan seterusnya sampai N10. Nah, saya isikan dulu. Pilih item label OK. Nah, kembali. Nah, ini sudah kelihatan yang biru ini adalah data portionnya, sedangkan yang hijau ini data itemnya atau butir soalnya. Dan di dalam data dikotomi kita perlu memasukkan dulu kunci jawaban juga. Nah, sebelum itu kita lihat scan data for code dulu. Nah, pilihan gandanya ada 5, A, B, C, D, E, yang sudah muncul sesuai. Nah, selanjutnya kita masukkan kuncinya. Nah, akan muncul key, kita mulai, hati-hati mulai dari yang kelima atau N1. Nah, di sini sudah saya siapkan kuncinya. Ya, kita lihat kuncinya. Nah, A, C, D, A, B. Ini tadi ya. Kita mulai A, C, D, A, B. Kita lihat lagi, pastikan kuncinya benar ya, agar analisisnya berjalan dengan baik. A, C, D, A, B, B, A, C, D, A, B, A, E, E, D, A. A, E, E, D, A. A, E, E, D, A. Nah, ini kita abaikan jika sudah. Ya, kita besarkan dulu. Nah, setelah itu semuanya kita atur, kita klik ke mini step, save control with data file. Nah, kita file dalam bentuk txt. Nah, namanya sama, enggak apa-apa, dikotomi txt. Kita klik simpan. Kita klik yes. Nah, muncullah. Kecilkan dulu saja. Oke. Nah, muncul seperti ini. Data setup sudah. Nah, untuk memunculkan data kita tinggal enter 2 kali. Nah, ini berjalan. Nah, di dalam WinStep sendiri output table-nya itu cukup banyak ya. Nah, ini ada berbagai macam. Nanti kita bahas bagaimana interpretasinya. Kita lihat dulu datanya. Ini ada data nah, ini data dari yang kita masukkan tadi. Nah, terus kita klik. Nah, ini saya sudah ada tahapan-tahapannya. Yang pertama kita nanti lihat untuk uji reliabilitas dulu untuk data dikotomi. Nah, dalam uji reliabilitas ini, output yang kita keluarkan adalah pada summary statistik. Nah, di sini kita akan lihat data dari summary statistiknya. Ya. Nah, di sini ada kita lihat pada yang 30 siswanya, 30 responden ya. Nah, pada sini ada person, ini adalah data personnya 30 siswa. Nah, di sini ada person reliability-nya adalah 0,5. Sedangkan item reliability-nya adalah 0,46. Nah,
Kita lihat, kita baca sama-sama, nanti juga ada Cronbach alfanya. Nah, percent reliability ini adalah untuk mengukur tingkat konsistensi jawaban dari siswa atau reliabilitas. Jika diberikan tes setara, polanya akan tetap sama. Nah, yang pendukungnya nanti kita baca juga variation-nya atau indeks variasinya. Nah, kita perlu tahu juga kriteria penilaiannya. Ini pada menurut Sumintono dan Widiarso 2015 itu bahwa kriteria dari percent reliability itu jika lebih dari 0,94 itu termasuk istimewa. Nah, antara 0,91 sampai 0,94 itu bagus sekali. 0,80 sampai 0,90 itu bagus. 0,67 sampai 0,80 itu juga cukup bagus. Sedangkan jika di bawah 0,67 itu lemah. Sedangkan untuk indeks parasinya itu jika berada di bawah 2 itu kurang, lebih dari atau sama dengan 2 itu baik, sedangkan lebih dari atau sama dengan 3 itu sangat baik. Nah, di sini kita lihat percent reliability-nya adalah 0,50. Nah, itu adalah masuk di kategori sini. Antara di bawah 0,67. Artinya apa? Ini termasuk kategorinya percent reliability adalah reliabilitas responden tergolong lemah, instrumen belum mampu membedakan kemampuan peserta didik secara konsisten. Nah, bagaimana dengan indeks parasennya? Mampu membedakan peserta didik itu dalam berapa kemampuan? Kita lihat di sini adalah 1,01. Artinya 1,01 ini berada di bawah 2 atau kategorinya kurang. Nah, instrumen hanya mampu membedakan peserta didik menjadi dua kelompok kemampuan tinggi dan rendah. Nah, bagaimana cara mengetahui dua kelompok ini? Nah, kita bisa masukkan di sini. Nah, menunjukkan berapa kelompok tingkat atau tingkat kemampuan siswa. Ini juga sama ya untuk item maupun person. Jadi 4 kali separation tadi 1,01, 4 jadi 4,04 ditambah 1 5,04 dibagi 3. Nah, dapatlah 2. Nah, seperti itu ya. Diperolehlah 2 kelompok. Artinya apa? Bahwa artinya hanya membedakan 2 kelompok dari kemampuan tinggi dan rendah saja dari instrumen tersebut, dari segi reliability-nya. Nah, sedangkan dari item reliability ada 10 soal. Dari 10 soal itu, item reliability-nya adalah 0,46. Ya, ini sama, aturannya sama. Kualitas keterandalan butir soal. Nah, atau kestabilan soal dalam mengukur kemampuan siswa. Nah, ini sama item reliability maupun variation index-nya aturannya sama. Nah, kita peroleh 0,46 itu tadi di bawah 0,67 kategorinya adalah lemah. Atau artinya tingkat kesulitan butir soal belum dapat dipetakan secara stabil. Nah, sedangkan variation index-nya 0,92 itu juga termasuk kategori kurang, berada di bawah 2. Nah, variasi tingkat kesulitan soal belum cukup jelas, sehingga butir belum terpisah dengan baik. Kesulitan atau tingkat kesulitan soalnya belum terpetakan dengan baik. Nah, bagaimana dengan Cronbach alfanya? Cronbach alfanya ini di sini ada keterangan bahwa dalam RAS model tetap menampilkan nilai Cronbach alpha untuk mengukur interaksi menyeluruh antara person dan item secara simultan. Jadi interaksinya untuk melihat bagaimana butir-butir soal itu terkaitannya dengan responden. Nah, bagaimana keterkaitannya adalah jika kurang dari 0,50 itu buruk, antara 0,5 sampai 0,6 itu jelek, 0,6 sampai 0,7 itu cukup, selanjutnya 0,7 sampai 0,8 itu bagus, dan lebih dari 0,8 itu bagus sekali. Nah, di sini 0,62 kita dapat
conduct alfanya. Nah, itu kategorinya adalah cukup di antara 0,6 sampai 0,7. Artinya apa? Konsistensi internal instrumen berada pada kategori cukup dalam mengukur kemampuan apa tadi. Nah, bagaimana menentukan reliabilitas instrumen ini secara menyeluruh? Nah, kita tadi sudah bicara tentang item-item yang kita gunakan untuk mengukur reliabilitas itu. Ada percent reliability, ada item reliability, separation, item separation, hingga convert actualnya. Nah, ini aturannya dikatakan syarat minimalnya adalah untuk percent reliability itu lebih dari 0,70, sedangkan item reliability-nya lebih dari atau sama dengan 0,8, percent separation-nya lebih dari 2, item separation lebih dari 2 juga, dan convert intervalnya lebih dari 70. Nah, dari hasil analisis kita tadi, kita dapatkan analisis ras dikotomi menunjukkan nilai percent reliability 0,5 dan item reliability-nya 0,46. Artinya apa? Untuk masuk kategori lemah, percent separation-nya 1,01 menunjukkan bahwa instrumen hanya mampu membedakan peserta didik ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok tinggi dan rendah. Item separation butir soal dalam hal ini belum tersebar secara memadai. Selain itu, nilai conduct alpha sebesar 0,2 menunjukkan konsistensi internal instrumen cukup. Dengan demikian, reliabilitas instrumen masih belum optimal, sehingga diperlukan perbaikan kualitas butir soal atau penambahan jumlah responden untuk meningkatkan stabilitas ukuran. Itu dari segi reliabilitas. Nah, bagaimana dari segi validitasnya? Kita akan coba lihat. Minimize dulu. Kita akan coba lihat uji validitas butirnya, item fit-nya. Yaitu kembali ke mini step atau win step-nya, output table-nya. Nah, kita ke item fit order-nya dulu. Nah, syarat validitas butir soal di model RAS ini ada 3. Yang pertama adalah output mean square atau MNSQ-nya itu berada di antara 0,5 sampai 1,5. Sedangkan output Z standarnya itu negatif 2, di antara negatif 2 dan positif 2. Sedangkan measure correlation-nya itu antara 0,4 hingga 0,85. Nah, itu yang akan kita lihat. Nah, dalam validitas butir ini, kalau di mungkin di hal lainnya yang standar kita lihat atau kita sering analisis itu adalah valid, tidak valid. Kalau dalam RAS model ini dikenal adalah fit dan misfit. Miss itu ketika tidak valid gitu ya. Nah, kita lihat entry number 7 itu artinya soal nomor 7 itu skornya ada 22, total count-nya 30. Nah, kita lihat di sini outfit-nya. Outfit main di sini ya. Ada tabel yang ke sini, kolom yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita lihat kesesuaiannya, yaitu 1,65 itu lebih dari 1,5, sedangkan Z standarnya itu 1,58 masih masuk di antara negatif 2 dan positif 2. Sedangkan untuk measure core-nya itu ada di 0,24. Nah, itu di bawah 0,4, artinya tidak termasuk. Nah, syarat dari validitas butir ini adalah paling tidak 2 item atau 2 syarat tadi dari MNSQ, standar, dan measure correlation-nya itu memenuhi 2 di antara 3 hal tersebut. Nah, ini karena hanya satu yang terpenuhi, maka ini dikategorikan misfit. Nah, bagaimana
Untuk butir nomor 6, kita lihat 1,45 untuk MNSQ masuk ya di bawah 1,5 di antara 0,5 sampai 1,5. Sedangkan di sini 1,30 itu masih masuk dan 0,28 itu rendah, tapi masih masuk kategori fit karena 2. Tapi nanti perlu kita lihat karena measure correlation-nya sangat rendah. Nah, kita lakukan untuk lainnya ya. Untuk soal nomor 1 itu 1,08 masuk. Untuk Z standarnya 0,33 di antara 2 dan 2 masih masuk, sedangkan poin measure correlation-nya 0,38. Nah, ini masih rendah ya. Masih rendah tapi kategorinya juga fit. Ada satu yang tidak memenuhi. Nah, sedangkan yang lainnya, nah kita perlu ketahui juga. Nah, yang lainnya. Nah, jika ini rendah seperti ini untuk measure correlation-nya, maka sebaiknya karena ini tidak membedakan tingkat kesulitan ya, maka sebaiknya untuk 1 dan 6 ini ada perbaikan. Nah, yang lainnya kita ujikan sampai ke 9, 0,69 untuk MNSD-nya masih masuk, minus 1,36 untuk Z standarnya masih masuk, dan 0,65 masih masuk. Nah, ini fit, sangat fit, ketiga-tiganya masuk. Tadi ada 3 jadi ya, yang secara ini misfit itu 1, sedangkan ada 2 soal yang measure correlation-nya tidak memenuhi kriteria. Nah, jadi seperti itu untuk melihat validitas dari butir soalnya. Nah, bagaimana dengan validitas konstruksinya atau mengukur tujuan awal atau dimensional CR-nya? Nah, kita perlu lihat beberapa hal yaitu raw variant explained by measure dan juga unexplained variant inverse contrast. Syaratnya kalau raw variance-nya itu lebih dari atau sama dengan 20%, lebih itu udah kategori baik, kalau lebih dari atau sama dengan 40% itu sangat baik. Dan unexplained variance-nya itu eigen value-nya itu kurang dari 2,0 itu sangat baik. Dan nilai unexplained-nya 15 atau kurang dari 15%. Nah, kita lihat untuk kategori ini, kita kembali ke output table-nya. Nah, kita lihat di bagian dimensionality. Nah, ini kita OK-kan. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, kita bisa lihat di sini variant explained by measure ya. Itu berapa persen? Ini 25,5% ya. Nah, di sini terus unexplained variant inverse contrast itu 14,1%, sedangkan Eugen value-nya adalah 1,89. Nah, di sini kategorinya berdasarkan tadi kurang dari 2,0 itu sangat baik, sedangkan raw variance-nya berada lebih dari 20%, di 25% juga baik. Nah, dari segi konstruknya dapat dinyatakan instrumen memiliki validitas konstruk yang baik. Nah, kita perlu memperjelas tentang butir soal tadi. Jika butir soal itu perlu diperiksa lebih lanjut apabila memenuhi syarat-syarat seperti ini. MNSQ-nya terlalu besar atau lebih dari
1,5. Tadi kita lihat bahwa soal nomor 15 itu ada 1,6 ya. Sehingga ini terlalu besar, perlu kita lihat. Nah, juga poin chord-nya negatif. Nah, maka pola jawaban tidak konsisten. Ini jika kita lihat dari personnya. Nanti kita coba lihat dari segi personnya. Nah, kita lihat dari person. Kita coba kembali ke sini. Person fit ordernya. Nah, di sini ada person fit order. Kita lihat di sini. Sama untuk syaratnya sama seperti tadi. Ya, kita cobakan untuk satu saja dari 14 ini. Dari soal nomor 14. Ini soal nomor 14 ya. Nah, kita lihat outfitnya. Outfit MNSQ-nya 1,91 itu lebih besar. Nah, lebih besar dari 1,5. Tadi perlu kita lihat makanya. Ini siswa dengan nomor 14. Kalau tadi butir soal, nah di sini 14 ini menandakan personnya atau respondennya. 1,91 Z standarnya 1,05 masih memenuhi karena berada di antara negatif 2 ya. Ini ada kesalahan negatif 2,0 dan positif 2,0. Nah, demikian. Terus untuk core-nya tadi di antara 0,4 sampai 0,8. Ini core-nya juga negatif. Tadi kita jelas bahwa poin core-nya negatif. Itu perlu kita selidiki lebih lanjut. Nah, apa yang ini berarti misfit. Kita lihat ini misfit ada 2 tidak memenuhi dari poin core-nya dan juga distortion dan MNSQ-nya terlalu besar. Nah, itu dari segi personnya. Kita lihat apakah benar bahwa siswa ataupun responder nomor 14 itu tidak valid atau asal-asalan. Mungkin bisa jadi asal-asalan dalam menjawab soalnya. Kita lihat dalam skalogramnya. Nah, di skalogram ini kita lihat ini adalah jawaban siswa. Ini itemnya dari item termudah sampai item tersulit. Ya, nomor 10 itu paling sulit. Nah, paling mudah itu nomor 5. Kita lihat ada 2 yang nilainya 111, artinya jawabannya sempurna, tidak ada yang 0 atau salah. Nah, ini nomor 3 itu tertinggi dengan 12 dan dilanjutkan nomor 10, responder nomor 10. Tadi yang misfit adalah responder nomor 14. Kita lihat. Nah, ini ada cenderungan dia tidak stabil. Soal yang mudah malah salah, malah benar, ya. Dari mudah ke sulit. Nah, ini ada soal yang harusnya lebih mudah, tapi salah, ya. Jadi di sini, nah kalau seperti ini kan yang nomor 17 itu stabil, ya. Mudah, nah, soal yang nomor sulit, nomor 10 itu sulit, ya salah. Nah, stabil. Sedangkan yang ini mudah dia benar, tapi setelah itu mudah salah, dan selanjutnya benar, di soal-soal yang sulit malah benar. Nah, ini perlu perhatian. Nah, ini salah satu solusinya bisa dihilangkan untuk mempertinggi dari nilai validitasnya. Seperti itu, bisa rekomendasinya adalah dihilangkan. Nah, itu adalah validitas soalnya. Jika terdapat responden yang nilai SQ-nya atau Z standarnya di luar batas, maka respon orang tersebut menyimpang. Jadi penyimpangannya kita lihat ya. Nah, dan dapat dihapus dari analisis awal agar tidak mengganggu kalibrasi instrumen. Bisa dihapus. Nah, dari ini kita bisa lihat tadi dari item itu bisa direvisi dan juga bisa dibuang jika
item tersebut tidak relevan dan tidak berkontribusi ke pengukuran. Nah, kita lihat hasil ujinya tadi. Hasil uji validitas instrumen dilakukan menggunakan model RAS dikotomi dengan bantuan BinStep. Dan hasilnya menunjukkan bahwa dari 10 butir soal, 8 butir memenuhi kriteria fit berdasarkan nilai output mean square, output state standar, dan point measure correlation. Satu butir, nomor 7 tidak memenuhi, ini 7 ya, 7 butir ya. 7 butir memenuhi kriteria fit berdasarkan nilai output. Ketiga yang perlu perhatian, nomor 7 tidak memenuhi sehingga dinyatakan tidak valid dan tidak digunakan dalam penelitian. Sedangkan butir nomor 1 dan 6 perlu ditinjau lebih lanjut karena point measure correlation berada di bawah 0,4. Dengan demikian, instrumen secara umum telah memenuhi validitas konstruk berdasarkan model RAS, namun revisi disarankan perlu pada butir nomor 1, 6 dan untuk nomor 7 perlu diganti. Demikian untuk analisis data dikotominya. Nah, sedangkan untuk output-output lainnya bisa kita lihat, misalkan kita ingin melihat tingkat kesulitan soal dan juga siswa yang menjawabnya paling tinggi dan paling rendah, kita bisa dilihat di variabel map-nya juga. Nah, ini itemnya, ini dari item soal dan sini personnya. Tadi yang memiliki nilai sempurna itu yaitu siswa atau responden 3 dan 12. Selanjutnya 10, 14. Nah, yang paling rendah ini adalah siswa dengan kategori nomor 9, 15 dan 19 dari 30 responden. Ketiga. Sedangkan soal yang paling mudah itu soal nomor 5 dan soal tersulit nomor 10. Ini dari segi map-nya. Nah, ini demikian dari data dikotomi. Nah, kita nanti akan coba melihat data dari segi politomi. Nah, bagaimana dengan data-data yang politomi? Nah, kita tutup dulu semuanya ya. Oke, data yang politomi. Kita buka dulu data politominya. Nah, tadi disampaikan bahwa politomi itu adalah biasanya menggunakan skala-skala yang lebih dari 2. Yang umumnya skala Likert ya. Nah, ini ada data angket ya, tentang angket. Ini saya suka menggunakan teknologi informasi atau komputer. Nah, ada beberapa jawabannya, ini 4, setuju, sangat setuju ya. Kategorinya 4. Nah, ini jawabnya setuju tidak setuju. Nah, di sini ada juga yang sudah dikonversi menjadi data angka. Ini 1 untuk jenis kelamin perempuan dan 2 untuk laki-laki. Kita lihat pastinya 1 ya wanita, 2 laki-laki. Dan juga data-data lainnya dari angket sudah diubah dalam bentuk skala 1 sampai 4. Nah, kita tutup dulu datanya. Nah, kita sekarang buka ke WinStep-nya, mini-step-nya atau WinStep-nya. Nah, kalau tadi kita buka pakai file, kita di sini membuka pakai import data from Excel, SAS, RSAS, SPSS, dan lain-lain. Kita klik di sini. Karena data kita tadi berbentuk data SPSS, kita buka, klik SPSS. Nah, select SPSS file. Ini dia data politominya. Kita buka. Nah, di sini ada hal yang perlu kita lakukan atau kita atur datanya, kita sesuaikan. Ini ada yang merah ini, perhatikan pada yang merah, ini item response variable.
ini itemnya atau butir soalnya. Sedangkan person label variable ini variabel yang menyatakan respondennya. Kita cari untuk item personnya, itu di sini adalah jenis kelamin dan ini ya SSE di sini ada 2. Nah, kita klik cut boleh, copy boleh, kita pindahkan ke person. Ctrl V. Nah, sudah masuk. Nah, selanjutnya data itemnya kita pindahkan juga dari sukaguna ini sampai ke nah, tik lebih. Nah, ini kita cut juga, hati-hati jangan sampai berlebihan. Nah, kalau sudah kita pindahkan ke item. Kita pastekan di sini. Kalau sudah kita construct WinStype file ya. Nah, kita simpan tadi polytomy. Nah, text filenya txt file kita simpan. Nah, jika muncul seperti ini biar dia sudah membaca datanya ya. Kita minimize atau kita tutup, tidak salah. Nah, dari sini kita bisa buka data tadi, file, open file. Data polytomy tadi kita buka, cari di mana kita menyimpannya, kita klik buka. Nah, kalau sudah sampai sini, sudah terbuka, kita tinggal enter 2 kali. Nah, maka datanya akan muncul. Dia sedang membacanya, kita tunggu saja. Nah, kita lihat bahwa person reliability-nya adalah 0,87, sedangkan item reliability-nya adalah 0,95. Nah, bagaimana interpretasi data ini kita akan sama-sama pelajari bersama. Nah, ini yang bagian dari uji polytomy-nya. Tadi menyiapkan data sudah kita lakukan. Yang tahap kedua adalah memastikan kategori skor berfungsi. Kita lihat di frekuensinya. Jadi ada berapa item tadi ya. Nah, itu harus berfungsi. Kita langsung saja ke output table. Nah, kita lihat ke ratingnya. Rating scale-nya. Nah, muncullah, kita tutup dulu yang tadi ya. Nah, ini kategorinya. Oke. Kita pindahkan sedikit. Balik dulu. Nah, kategori frekuensinya kita bisa lihat di sini. Ada 4 kategori labelnya ya. Ada 1 sampai 4. Dari setuju, sangat setuju tadi ya. Nah, ini di sini kita lihat untuk 1 ya, 1 itu hanya frekuensinya hanya 5. Sedangkan 2, kategori 2, 3, dan 4 itu berada di atas 100. Nah, ini sangat timpang sekali. Nih, tapi masih digunakan, semuanya masih dipilih gitu ya. Nah, kategori memiliki frekuensi sangat rendah sehingga perlu dicermati. Nah, jika ada yang lainnya juga rendah, kategori 1, 2, 3 rendah, ini ada kemungkinan bahwa responden itu tidak bisa membedakan antara kedua pilihan tersebut, setuju, tidak setuju gitu ya. Itu ada kecenderungan tidak bisa membedakan. Sehingga bisa juga diambil langkah untuk menggabungkan, untuk dipertimbangkan, digabungkan. Syaratnya ini paling tidak itu 10. Nah, pilihannya 1 itu masih rendah di bawah 10, maka perlu suatu dipertimbangkan lagi. Nah, untuk average measure-nya
Correct measure ini kita lihat di sini measure-nya di kolom terakhir kategori measure. Nah, ini harus meningkat secara berurutan. Kategori 1 itu negatif 5, kategori 2 itu negatif 2, dan kategori 3 itu 2, dan kategori 4 itu 5. Jadi berurutan nih. Berurutan dari rendah ke tinggi. Nah, itu artinya bagus, kategori skor telah berfungsi dengan baik. Nah, sekarang kita lihat juga dari kategori Hendrik threshold-nya. Nah, ini juga sama, harus meningkat secara berurutan. Ini non, yang ini negatif 4, negatif 0,59, lebih tinggi ya dari negatif 4. Dan yang keempat, kategori 4 itu 4,65. Artinya dari Hendrik threshold sudah bagus juga, meningkat secara berurutan, sehingga struktur kategori pengaturan sudah sesuai. Nah, yang selanjutnya kita baca adalah summary statistik, sama seperti yang dikotomi. Kita buka WinStep-nya, kita output table-nya, summary statistiknya. Nah, sama kita aturannya tadi, aturan dari kita lihat nih ya, kategorinya untuk item reliability-nya. Kita lihat persen reliability-nya di angka 0,95 untuk item reliability-nya itu masuk kategori istimewa. Sedangkan untuk persen reliability-nya 0,87. 0,87 itu masuk di sini, kategorinya bagus. Nah, artinya untuk persen reliability-nya itu instrumennya telah mampu membedakan kemampuan responden secara konsisten. Sedangkan item reliability itu artinya adalah tingkat kesulitan butir soal dapat dipetakan secara stabil. Nah, bagaimana dengan sparation-nya? Indeks sparasinya, kita lihat di persen sparation itu 2,59. Seperti tadi kita hitung menggunakan rumus tadi. Ini 4 kali sparation tambah 1 bagi 3. Nah, itu diperolehlah ada instrumen ini mampu membedakan menjadi 4 kelompok kemampuan, yaitu rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Nah, itu sudah sangat bagus sekali ya. Tadi kategorinya sangat bagus. Sedangkan dari item spiration-nya, soal itu mampu membedakan kemampuan siswa, ya, respondennya 4 kelompok. Sedangkan dari item spiration itu 4,29 di sini spiration. Itu berarti dengan rumus tadi itu diperoleh 6 kelompok tingkat kesulitan. Nah, nilai ini berada di atas 3 dengan kategori sangat baik. Jadi dari tingkat kesulitan 17 item itu mampu membedakan menjadi 6 kelompok tingkat kesulitan. Nah, bagaimana dengan Cronbach alfanya? Di sini 0,89 itu masuk dalam kategori bagus sekali, atau artinya konsistensi internal instrumen sangat baik. Nah, bagaimana tahap selanjutnya, yaitu menarik kesimpulan reliabilitas. Tadi syaratnya ini ya, sama seperti yang dikotomi tadi. Nah, dari hasil analisis RAS menunjukkan bahwa instrumen memiliki reliabilitas yang baik. Nilai persen reliability itu 0,87 menunjukkan kemampuan instrumen dalam membedakan kemampuan responden secara konsisten, sedangkan item reliability sebesar 0,5 menunjukkan kestabilan tingkat kesulitan butir yang sangat tinggi. Nilai Cronbach alpha 0,89 mengindikasikan konsistensi internal instrumen yang sangat baik. Meskipun demikian, nilai persen sparation 2,59 dan item berada di atas kriteria ideal, sehingga kemampuan dalam misalnya kelompok kemampuan optimal ya.
Nah, ini ya, untuk person separasinya juga cukup baik. Secara keseluruhan instrumen dapat dinyatakan reliable dan layak digunakan. Bagaimana dengan uji validitasnya? Kita akan coba cek. Nah, dari kategori frekuensi tadi bagus, average measure juga bagus. Sedangkan output MNSQ, kita coba lihat dari yang tadi, output MNSQ. Nah, ini itu juga cukup baik ya. Semuanya berada di antara 0,5 sampai 1,5 kecuali yang item nomor 1. Itu tadi perlu diperhatikan. Sedikit di atas batas 1,5 untuk item satunya. Nah, selain kategori 1 hanya digunakan sebanyak 5 sehingga respon pada kategori sangat sedikit. Kategori 1 kurang stabil sehingga responden jarang menggunakan kategori tersebut. Kan responden sulit membedakan kategori 1 dengan kategori berikutnya. Hendrik threshold tadi juga bagus. Probability curve-nya kita bisa lihat probability curve-nya kita lihat dulu table. Nah, di sini. Nah, kalau baik itu dari 1 2 3 4 tuh punya puncak sendiri. Jadi 1 itu punya puncak sendiri, 3 sendiri, 4 sendiri. Nah, ini sudah cukup baik juga ya. Nah, di sini kita lihat ke bawah lagi tadi. Nah, kategori skor mampu membedakan tingkat kemampuan secara bertahap. Nah, kita lihat lagi di bagian uji validitasnya. Nah, di uji validitas sama ya, kita gunakannya adalah sama. Kita lihat ketiganya, output MNSQ, output standarnya juga. Kita lihat dari butirnya, output table, fit ordernya. Nah, di sini kita bisa lihat syaratnya tadi juga sama ya untuk uji validitasnya sama. Nah, ini kita lihat dari nomor 15 butir nomor 15 itu outputnya 1,67 berada di atas normal, sedangkan Z standarnya 2,87 di atas standar juga, dan point measure chord-nya itu berada di 0,39. Yaitu di bawah 0,4 sedikit. Sehingga ketiga-tiganya tidak memenuhi, sehingga ini juga kategorinya misfit. Untuk yang lainnya bisa kita lihat 1,42 itu dalam kategori bagus, 1,54 itu juga bagus, 0,6 itu bagus juga. Nah, ini juga fit. Nah, kita lakukan dengan yang lain sampai semuanya. Nah, kita di sini dapat kita simpulkan nomor 15 dan 13. Kita lihat ke 13. Ini ada juga MNSQ-nya 0,47. Syaratnya adalah di bawah 0,5 dia. Dan Z standarnya negatif 3. Nah, ini juga di bawah standar. Dan core-nya 0,76. Masih masuk untuk core-nya. Tapi 2 tidak murni, ini adalah misfit. Ya, misfit. Tapi kategorinya nanti kita lihat lagi. Nah, melebihi negatif 3, ini kategorinya adalah overfit. Nah, kalau overfit itu masih dapat diterima. Ya, ini overfit. Jadi standarnya overfit.
Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, tahap uji validitas konstruk diperiksa oleh PCA sama kayak tadi. Kita lihat juga di bagian output table di dimensionality. Oke, sama kurang lebih dengan dikotomi. Nah, kita lihat berapa itemnya untuk row expert measure-nya. Ada 48% dan juga di sini first kontrasnya adalah 2,7. Nah, engine Instrumen mampu menjelaskan 40% varian data melalui konstruk utama yang diukur. Unexplained variant in contrast itu ada 52%, eigen value-nya 2,78 masih dapat diterima, tapi belum ideal. Ada indikasi dimensi sekunder kecil dan dalam instrumen namun belum cukup kuat untuk menyatakan instrumen bersifat multidimensi. Oke. Nah, tadi kita bisa lihat sudah kita analisis dari fit dan misfitnya. Nah, mesti mana yang dihapus dan mana yang perlu direvisi. Nah, kesimpulannya hasil analisis validitas menggunakan model RAG menunjukkan bahwa instrumen secara umum memiliki kualitas yang baik, kategori penskoran berfungsi secara berurutan dan mampu membedakan tingkat kemampuan peserta didik. Sebagian besar butir soal memenuhi kriteria kesesuaian model dengan hanya satu butir, nomor 15 yang terindikasi misfit dan perlu direvisi atau dihapus. Analisis PCA menunjukkan bahwa instrumen memenuhi asumsi unidimensional dengan nilai raw 48% dan first contrastnya 2,78 untuk eigen value-nya. Oleh karena itu, instrumen dapat dinyatakan memiliki validitas isi, validitas free, dan validitas konstruk yang memadai, sehingga layak digunakan. Nah, demikian analisis menggunakan model RAS untuk data dikotomi dan data politomi. Oke, demikian sampai ketemu lagi di pembelajaran analisis yang lainnya. Kurang lebihnya bisa dipelajari sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.